Manusia seringkali merasa lelah, bukan hanya karena tubuh yang bekerja keras, tetapi juga karena hati yang terbebani. Tapi pernahkah kita bertanya, apa sebenarnya yang membuat kita merasa kosong, hampa, dan tak berharga? Sahabat cerita dan makna hidup, kali ini, kita akan mendengar kisah seorang pria yang hampir kehilangan segalanya karena sesuatu yang tak terlihat, bayangan yang ia biarkan tumbuh di dalam dirinya. Kisah ini bukan sekadar cerita, tapi bisa jadi cerminan bagi banyak dari kita. Dengarkan baik-baik. Dimas adalah seorang pria berusia 35 tahun yang bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan. Ia dikenal sebagai sosok pekerja keras, teliti, dan bertanggung jawab. Dari luar, hidupnya terlihat baik-baik saja. Tapi ada sesuatu yang ia sembunyikan. Selama bertahun-tahun, Dimas hidup dengan bayangan yang selalu mengikutinya. Bukan bayangan fisik, tetapi bayangan di dalam pikirannya, suara-suara yang berbisik, mengatakan bahwa ia tidak cukup baik. Setiap hari, ia memaksakan dirinya untuk bekerja lebih keras. Ia harus sukses, harus sempurna, harus lebih baik dari orang lain. Tapi semakin ia berusaha, semakin ia merasa tak pernah cukup. Ketika atasan memuji hasil kerjanya, ia merasa itu hanya kebetulan. Ketika rekan-rekannya tertawa di sekitarnya, ia berpikir mereka hanya berpura-pura menyukainya. Ia mulai percaya bahwa apapun yang ia lakukan, tidak akan pernah cukup baik. Di rumah, ia menjadi orang yang berbeda. Ia semakin jarang tersenyum kepada istrinya, semakin jarang bermain dengan anak-anaknya. Bahkan ketika duduk bersama keluarganya, pikirannya tetap di tempat lain, terjebak dalam bayangan yang semakin gelap. Suatu malam, ketika semua orang sudah tidur, Dimas duduk sendirian di ruang tamu. Ia merasa lelah, tapi bukan tubuhnya yang lelah, jiwanya yang letih. Ia bertanya pada dirinya sendiri, "Kenapa aku selalu merasa tidak cukup? Kenapa aku selalu merasa gagal, padahal aku sudah melakukan yang terbaik?" Lalu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia benar-benar melihat ke dalam dirinya sendiri. Ia menyadari sesuatu, bayangan itu bukan berasal dari luar. Itu adalah sesuatu yang ia ciptakan sendiri, perasaan takut gagal, perasaan tidak cukup baik, dan harapan untuk menjadi sempurna. Dan saat itu juga, ia memutuskan sesuatu. Keesokan harinya, ia datang ke kantor tanpa beban yang sama seperti sebelumnya. Ia masih bekerja keras, tapi kali ini bukan karena ia takut gagal, melainkan karena ia ingin berkembang. Di rumah, ia mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarganya, tanpa gangguan bayangan di pikirannya. Ia tidak lagi berusaha menjadi sempurna. Ia hanya ingin menjadi cukup bahagia, cukup hadir, cukup bersyukur. Bayangan itu masih ada, tapi kini tidak lagi mengendalikan dirinya. Kadang, musuh terbesar kita bukanlah orang lain, melainkan bayangan dalam diri kita sendiri, rasa takut, perasaan tidak cukup baik, dan tekanan yang kita ciptakan sendiri. Jangan biarkan bayangan itu mengambil kebahagiaanmu. Ingat, kita tidak perlu menjadi sempurna. Kita hanya perlu menjadi cukup. Karena hidup bukan tentang memenuhi standar orang lain, tetapi tentang menemukan kebahagiaan dalam diri sendiri. Seperti Dimas, mari kita berhenti melawan bayangan yang kita buat sendiri. Mari kita mulai melihat diri kita dengan lebih jujur, lebih lembut, dan lebih menerima. Ku pandang cermin wajah itu, tanya mengapa langkahku semu. Bukan orang lain
jika diriku lawanku yang satu. Ketakutan yang ku buat sendiri, harapan tumbuh tapi sering mati. Ego nafsu membelenggu hati. Bagaimana caranya aku berdamai lagi? Musuh terbesarku adalah aku, yang kadang lupa tak tahu arah tuju. Mencari jalan keluar, semua ada di sini. Orang batinku harus ku taklukkan sendiri. Ku kuat alasan waktu tak cukup, padahal ku tahu semua itu bohong belaka. Mimpi tergantung di langit yang jauh, tapi aku yang memilih untuk tak menyentuh. Kebiasaan buruk menghakimi diri, mengubur cahaya yang dulu berseri. Namun ku sadar masih ada harapan. Jika aku mau, pasti ada jalan. Musuh terbesarku adalah aku, yang sering lupa siapa aku yang dulu. Melawan rasa malas, bangkit berdiri. Aku bisa menang jika ku percaya hati. Ku genggam doa, ku raih cahaya. Dalam kesunyian aku memulai, dengan iman, usaha dan cinta. Musuhku kini jadi temanku selamanya. Musuh terbesarku adalah aku, tapi kini ku tahu ku bisa melampauinya. Jalan masih panjang tapi ku tak sendiri. Allah bersamaku memberi cahaya di hati. Ku melangkah maju tanpa rasa penyesalan. Perang telah selesai.